Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christiana Aprilianti dengan NIM 24107 Informatika A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang kemarin, yaitu terkait Django. Paper pemrograman Python terkait Django Framework pada Python. Nah, yang pertama, membangun aplikasi web berbasis Python yang cepat, aman, dan terstruktur menggunakan arsitektur MVT. Kemudian, apa sih latar belakang dari Django ini? Perkembangan teknologi informasi ini meningkatkan kebutuhan akan aplikasi web yang cepat, aman, dan mudah dikembangkan. Django ini hadir sebagai framework open source berbasis Python yang menyediakan berbagai fitur bawaan untuk mempercepat pengembangan aplikasi modern sehingga menjadi salah satu framework paling populer di dunia. Nah, Django ini juga dikenal karena kemudahan pengembangan, keamanan tinggi, dan dokumentasi lengkap. Namun, tetap memiliki keterbatasan yang perlu dipahami pengembang, termasuk pemahaman arsitektur dan komponen utamanya, seperti Django ORM untuk interaksi database tanpa menulis SQL langsung. Nah, di Django ini juga ada 3 item, itu yang pertama dia juga bisa cepat, ada juga bisa aman, dan ORM-nya tuh kuat. Selanjutnya, kita bakalan mengidentifikasi masalah pada Django ini. Yang pertama, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Django sebagai framework web berbasis Python? Yang kedua, arsitektur Django dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi web. Yang ketiga, apa saja komponen utama yang terdapat pada Django? Dan yang terakhir, konsep dan cara kerja Django ORM atau Object Relational Mapping. Selanjutnya, yang pertama kita bakal membahas dulu terkait kelebihan Django. Nah, yang pertama ini ada pengembangannya cepat, yang dimana banyak fitur bawaan ini mempercepat pembangunan dari aplikasinya. Kemudian ada yang kedua, yaitu keamanannya itu bakalan kuat karena dia bakalan melindungi dari SQL injection, terus XSS, CSRF, dan clickjacking. Kemudian ORM-nya juga kuat, yang dimana interaksi dari database dengan sintak Python tanpa SQL manual. Kemudian dia juga dokumentasinya lengkap. Kemudian skalabilitasnya tinggi, ini bakalan cocok untuk aplikasi sekecil hingga jutaan penggunanya. Kemudian admin otomatis. Nah, halaman admin dibuat otomatis dari modelnya. Open source ini gratis digunakan, didukung oleh komunitas global yang sangat besar. Kemudian, apa sih kekurangan dari Django? Nah, kekurangan dari Django itu sendiri, yang pertama, dia kurang cocok untuk aplikasi kecil karena fitur bawaan yang banyak terlalu terasa berat untuk proyek yang sederhana. Kemudian yang kedua, ada kurva pembelajaran tinggi, yang dimana ini juga pemula perlu waktu untuk memahami modelnya, view-nya, template-nya, serta URL routing dan ORM-nya. Nah, selanjutnya, struktur yang ketat. Aturan dan struktur tertentu membatasi fleksibilitas dari pengembangnya. Kemudian performanya juga sedikit lebih lambat karena banyak lapisan abstraksi dibanding framework yang minimalis. Terakhir, sumber daya dari servernya itu lebih besar karena dia itu memerlukan memori atau research lebih tinggi dari framework yang ringan. Selanjutnya ada 3 arsitektur Django atau MVT. Yang pertama itu ada model. Nah, model ini itu tempat mengelola data dan berinteraksi dengan database-nya, dan ini mungkin codingan terkait modelnya itu, contoh codingannya. Kemudian yang kedua ada view, yaitu mengatur logika bisnis dan memproses permintaannya. Ini juga contohnya untuk views-nya. Kemudian ada template, yang dimana dia bisa menampilkan antarmuka kepada pengguna atau HTML. Ini untuk contohnya. Selanjutnya, alur kerja dari MVT itu, yang pertama, user bakalan mengakses URL-nya dulu. Kemudian setelah user mengakses URL, selanjutnya URL ini akan diteruskan ke view-nya. Nah, setelah diteruskan ini, view-nya akan memproses data dari dalam model ini. Kemudian, setelah memproses data, model ini mengambil data dari database-nya. Kemudian database-nya akan dikirim ke template, dan template bakalan menampilkan hasil ke penggunanya. Kemudian ada komponen utama dari Django, itu yang pertama ada URL dispatcher, yang dimana ini tuh menghubungkan URL dengan view tertentunya. Kemudian ada views juga, ini untuk menangani request dan mengambilkan respons. Kemudian ada models, itu untuk mendefinisikan struktur dari database-nya. Kemudian ada template, itu untuk menampilkan data kepada penggunanya. Kemudian ada form untuk menerima input dari penggunanya. Nah, ini untuk contoh-contohnya.
Kemudian ada komponen utama dari Django. Nah, yang pertama ada authentication system, yang dimana ini ada sistem login, ada logout, dan ada manajemen pengguna bawaan. Kemudian ada middleware, itu untuk memproses request-nya dan respons sebelum sampai nantinya ke view-nya. Kemudian ada security framework, ini untuk perlindungan terhadap ancaman keamanan aplikasi webnya itu sendiri. Kemudian ada admin site untuk pengelolaan data tanpa membangun dashboard dari awal. Kemudian terakhir ada session framework, itu untuk menyimpan data sementara pengguna selama sesinya berlangsung. Nah, di Django ini juga memungkinkan pengembangan berinteraksi dengan database menggunakan objek Python tanpa menulis query SQL secara langsung, dan dia juga bertindak sebagai jembatan antara objek Python dan tabel database-nya. Ini ada contohnya, ada create, ada read atau all, ini ada filter, ada update, dan ini ada delete. Ini sih untuk contoh-contohnya. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan kekurangan dari Django ini? Keuntungannya yang pertama itu bisa mengurangi penulisan dari SQL-nya secara manual. Nah, juga bisa kodenya itu bahkan lebih mudah untuk dibaca. Kemudian dapat meningkatkan keamanan dari aplikasinya juga, dapat mendukung berbagai database-nya misalnya seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, atau Oracle dan database yang lainnya. Kemudian dia juga dapat memudah pemeliharaan aplikasi. Nah, dari keuntungan ini ada kekurangan dari Django ORM ini. Yang pertama, itu query kompleksnya terkadang sulit dioptimalkan. Kemudian, performa pada query ini bisa lebih lambat dibanding SQL yang murninya. Kemudian, dia juga membutuhkan pemahaman ORM yang baik untuk penggunaan yang optimal. Nah, dari beberapa slide yang sudah saya presentasikan, mungkin di sini bakalan menampilkan kesimpulannya, yang dimana kesimpulan ini yaitu Django merupakan framework web berbasis Python yang mempermudah pengembangan aplikasinya secara cepat, aman, dan terstruktur. Nah, didukung juga oleh dokumentasi lengkap dan fitur bawaan untuk aplikasi web modernnya, meski memiliki kurvanya belajar dan kebutuhan research yang lebih tinggi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.